Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang single linked list. Apa itu single linked list? Ya. Materi yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah linked list ya. Jadi tipe data dinamis ya, tipe data dinamis dalam hal ini adalah single linked list. Di sini akan dibahas beberapa latar belakang, jadi array versus linked list, lalu alokasi memori, dan single linked list non-circular. Nah, yang pertama sebagai latar belakang, kita akan bahas array versus linked list. Nah, linked list adalah salah satu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis, dan terbatas. Linked list sering disebut juga dengan senarai berantai. Linked list saling terhubung dengan bantuan variabel pointer, dan masing-masing data dalam linked list disebut dengan node atau simpul yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa struct yang terdiri dari beberapa field. Nah, mungkin di sini Anda sudah biasa ya mendengar kata linked list, karena di dalam Python sendiri itu Anda sudah menggunakan list. Ya. Tapi di sini kita perlu bahas sejarahnya atau latar belakangnya kenapa kok ada linked list. Nah, sebelum ada list, sebelum Anda menggunakan Python atau sebelum ada bahasa pemrograman Python, pada saat dulu ya, pemrograman yang sangat populer itu adalah bahasa C. Ya, bahasa C. Pada bahasa C itu belum ada list ya, belum ada list. Jadi yang dimaksud list itu list secara primitif, list buatan, list bawaan dari bahasa C. Tapi list yang ada di bahasa C itu adalah list yang buatan, kita buat sendiri. Berbeda dengan yang ada di Python. Ya, yang ada di Python itu sudah bawaan dari Python. Jadi ini salah satu hal yang berbeda. Kita tarik benang dulu ke belakang ya. Kita lihat dulu ke belakang. Sejarahnya linked list itu seperti apa. Nah, bedanya apa sih array dengan linked list? Array itu sifatnya statis. Linked list itu dinamis. Statisnya itu gimana? Kalau kita nyatakan array panjangnya 100, dia punya indeks 0 sampai dengan 99. Linked list sama ya. Linked list panjangnya 100, dia punya indeks 0 sampai 99. Tapi bedanya ketika Anda menggunakan array, memori pada array itu statis ya, tidak bisa berubah. Sekali dibuat 100 tidak bisa ditambah atau dikurang. Berbeda saat Anda menggunakan Python, list itu bisa kalian tambah, bisa kalian kurangi ya, sesuai dengan keinginan Anda. Ya. Lalu yang berikutnya, karena array itu statis, jadinya penambahan atau penghapusan data akhirnya terbatas. Ya, terbatas. Beda dengan linked list. Ini penambahan atau penghapusan datanya tidak terbatas, kecuali memorinya sudah habis ya. Memori ini yang dimaksud adalah RAM-nya sudah habis. Lalu array ini bisa random access, sedangkan linked list itu sequential access. Sebetulnya ya enggak, yang dimaksud random access-nya itu ya kita bisa akses secara lebih random ya. Kalau linked list itu sequential ya. Walaupun pada dasarnya ini juga ada kemiripan. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, penghapusan array itu tidak mungkin. Ya. Penghapusan array itu tidak mungkin. Maksudnya adalah penghapusan dari elemen array. Itu tidak mungkin kecuali yang dihapus isinya.
Sedangkan penghapusan yang di linked list itu dengan mudah kita lakukan penghapusan elemennya ya yang dimaksud ya, kecuali kalau kita menghapus listnya atau menghapus array-nya itu akan sangat mudah. Beda kalau kita menghapus salah satu elemennya saja, kalau pada array itu akan kesulitan. Nah, yang berikutnya di sini ya ada perbandingan antara variabel statis dan dinamis. Variabel statis itu tidak bisa dihapus atau diubah ukurannya. Ini sama dengan array. Variabel statis tidak dapat diakses. Variabel statis dapat diakses hanya dengan menggunakan namanya. Bila ingin menunjuk pada satu posisi ke dalam array, dapat dilakukan dengan menggunakan indeks. Ini variabel statis. Jadi kita bisa tunjuk indeksnya. Kalau variabel dinamis, variabel yang dibuat ya dan mungkin juga bisa dihapus selama eksekusi program. Ini adalah variabel dinamis. Variabel bisa dibuat dan mungkin bisa dihapus selama eksekusi program. Itu adalah variabel dinamis. Variabel dinamis belum nyata ada pada saat program dikompilasi. Bisa dibayangkan ya, jadi belum nyata itu tidak langsung ada ya. Jadi saat program dikompilasi ya, bisa saat program berjalan. Satu-satunya cara untuk mengakses variabel dinamis adalah dengan menggunakan pointer. Ya, pointer. Sudah pernah dengar ya pointer itu apa ya? Pointer itu sebetulnya variabel, tapi variabel yang berisi atau variabel yang nilainya adalah alamat dari variabel lain. Ya, fungsinya untuk menyimpan alamat atau merujuk variabel lain, biasanya seperti itu. Variabel dinamis ini memiliki satu tipe tertentu seperti halnya variabel biasa. Ya. Nah, di sini salah satu contohnya ya adalah single linked list non sirkuler, karena ada juga single linked list sirkuler. Sirkuler itu berarti muter, bisa balik lagi. Kalau non sirkuler itu berarti tidak muter ya, tidak balik lagi ya. Dia kalau sudah sampai belakang ya dia kalau mau cari lagi, kalau ada pencarian kalau sudah sampai belakang ya harus kembali lagi ke depan. Tapi kalau yang sirkuler dari belakang dia langsung bisa tembus ke depan. Nah, ini untuk single linked list non sirkuler ya. Single artinya adalah field pointernya hanya satu. Ya, hanya satu buah saja atau satu arah pada akhir node. Pointernya menunjuk 0 atau none. Ya, jadi yang node akhirnya, ini node akhir, ini menunjuk 0. Artinya ini adalah node akhir. Ini node awal. Ya, jadi satu node itu terdiri dari sebuah value. Dan di sini ada pointer menunjuk ke pointer berikutnya. Node berikutnya. Linked list artinya node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Jadi antara A, B ini ya, node A, node B, node C, node D ini saling terhubung. Ya, saling terhubung secara searah. Next, di sini untuk node single linked list ya. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data ya tadi ya. Jadi satu node ya berisi dua field yaitu data dan pointer. Sebetulnya data ini bisa terdiri dari beberapa variabel. Ya, data ini bisa terdiri dari beberapa variabel. Dan node ini biasanya dibentuk dengan bentuk struct. Ini kalau dalam bahasa C. Tapi karena nanti kita sudah menggunakan ADT, ini bisa kita buat dalam bentuk kelas. Ya. Node terakhir akan menunjuk ke 0 atau none yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list. Jadi untuk membaca linked list dari awal sampai akhir, nanti yang terakhir diketahui ketika pointernya menunjuk 0 atau none. Nah,
di sini ada sebuah contoh, ada angka 8, ada angka 9, ada angka 10. Ya. Bisa dilihat di sini ya. Ini adalah sebuah RAM, ya, gambar RAM. Anggap aja di sini adalah alamat 100, alamat 102. Ini alamat 100, 101, 102. Saya punya angka 8, saya simpan di 103. Ya. 8 itu adalah integer. Ya, kenapa kok kotaknya sepanjang ini? Karena integer itu ukurannya adalah 4 byte. Ya, 4 byte. Satu kotak ini 1 byte. Jadi kalau ini berarti 4 kotak. Pointer selanjutnya itu adalah 4 byte juga. Ya, pointer selanjutnya adalah 4 byte juga. Di sini 8 byte, ini 4 byte, ya. Isinya 8, ini 4 byte, isinya 9 dan seterusnya. Ya, ini saling menunjuk. Ya. Karena note yang berisi 9 berada di alamat 114, maka pointer yang ada di 8 itu menunjuk alamat 114. Jadi next-nya. Ya, next-nya. Begitu juga yang 9 next-nya itu 130. Ini alamatnya 10. Sedangkan ini nil atau 0 atau none. Ya. Nah, pembentukan single linked list non-sirkuler, ya, jika kita menggunakan Python, dan kita sudah diajarkan juga kemarin menggunakan ADT, kita bisa bikin ADT dengan menggunakan class node, objek, ya, dengan inisial data atau konstruktor. Ini def ini konstruktor, ya. Self data kita bikin isinya none, next node juga none. Diawali dengan isinya none dulu, ya. Awalnya none. Lalu selanjutnya data diisi dengan data. Ya, lalu self node next node juga diisi dengan next node. Next node-nya itu none juga. Pada saat pertama kali dibuat, ini kosongan. Node-nya itu kosongan. Ya. Next. Contoh deklarasi, ya, line node. Di sini saya punya init self data none, next node none, ini tadi sama, ya. Lalu di sini ada linked list, def init self, di sini juga head none, tail none. Nah, ketika kita membuat linked list, kita bisa bikin linked list itu harus punya head, ya. Setidaknya ada head. Kalau mau dikasih tail, contoh di sini kita juga tambahkan tail. Jadi mirip seperti dengan queue kemarin, ya. Kalau materi yang queue kemarin juga ada head dan tail. Jadi kita setelah membuat node, ya, jika node itu sudah diisi dan dimasukkan ke dalam linked list, nanti self.head ini akan menyimpan alamat dari node pertama dan self.tail akan menyimpan dari alamat node terakhir. Kecuali kalau linked list-nya masih kosong, nanti head-nya masih none dan tail-nya masih none. Jadi ini nilai default, ya, nilai default-nya ini none dulu. Di sini ada penjelasannya, pembuatan kelas bernama node yang berisi 2 field, yaitu field data bertipe integer dan field next node bertipe pointer dari node. Pembuatan kelas linked list berisi variabel head dan tail yang bertipe pointer dari node dan berisi none, ya, yang berguna sebagai kepala dan ekor dari linked list. Nah, single linked list non sirkular menggunakan head, ya, menggunakan head. Untuk menggunakan head, yang pertama kita butuh satu variabel pointer yaitu head, dan head akan selalu menunjuk pada node pertama. Jadi ini node pertama ini, ya. Deklarasi pointer menunjuk pada kepala single linked list, ya. Manipulasi single linked list tidak bisa dilakukan langsung ke node yang dituju, melainkan harus menggunakan satu pointer penunjuk ke node pertama dalam linked list.
ya. Jadi deklarasi pointer penunjuk kepala single linked list itu tidak bisa langsung, dia harus ditunjukkan ke bagian ini ya, node-node-nya ini ya. Lalu next di sini, ini tadi init ya, ini untuk init. Ini ketika dia dibuat ya, ketika linked list dibuat objeknya, maka head berisi 0. Lalu untuk mengetahui apakah linked list itu kosong atau tidak, kita bisa cek dengan apakah head itu none atau tidak. Jika head itu none, maka linked list itu kosong. Ya, jadi kalau head itu none atau null di sini, maka linked list itu kosong. Nah, selain itu juga ada yang namanya menggunakan first ya. Kondisi list kosong bergantung pada penggunaan variabel yang dideklarasikan, head atau first. Ini adalah contoh ilustrasinya. Sebetulnya ini adalah salah satu bentuk lain ya. Jadi ini contoh lain. Sebetulnya kalau kalian sudah pakai head, ya mau pakai head atau first sama saja. Ini nama lain ya. Tail juga bisa kamu ganti dengan pas. Ini variasi lain ya, dengan penunjuk head menggunakan adalah penunjuk head dan tail ya, tapi tail di sini menggunakan last ya. Ini list kosong, first dan lastnya nil. Ini sama ya, ini head sama aja first, last sama aja tail. Ini kalau isinya 3 elemen, ini sama aja. Nah, next di sini ada operasi dalis linier. Nanti akan dibahas operasi penambahan depan, insert first, penambahan belakang, pencarian data, penambahan setelah, penghapusan depan, penghapusan belakang. Nah, yang berikutnya di sini adalah single linked list untuk penambahan data. Mungkin jika Anda menggunakan list bawaan Python, Anda tidak perlu repot-repot bikin seperti ini ya. Sudah ada banyak fungsi seperti append, remove, pop, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini saya akan jelaskan untuk penambahan data di depan, cara kerja linked list pada dasarnya atau cara kerja yang sebenarnya itu seperti apa sih ya. Ada dua hal yang harus diketahui ya pada saat menambah data, apakah list masih kosong dan apakah list sudah ada datanya. Jadi jangan bayangkan Anda membuat sebuah list ya, program dalam Python itu ketika mengelola list itu semudah yang Anda bayangkan. Jadi Anda tinggal panggil komen-komen aja. Tapi di sini kita bahas cara kerjanya gimana sih ya. Nah, untuk menambah data ya, menambah data dengan catatan di sini kita punya pointer head dan tail ya. Awalnya head dan tailnya none ya. Jadi linked list masih kosong. Masih kosong di sini. Head dan tail menunjuk pada satu alamat yaitu none. Lalu yang berikutnya, setelah head dan tail tadi awalnya kosong, kita perlu membuat node baru. Jadi kita membuat node baru. Ini dibuat node baru. Node baru itu isinya awalnya adalah none. Ini awalnya none semua. Awalnya none. Lalu kita masukkan data, misalnya 10. Jadi kita masukkan data ke dalam datanya ini, ya, dimasukkan datanya ini 10. Dan nextnya diisi juga none, ya, diisi dengan none. Karena ini kan data node pertama, nextnya itu pointer nextnya itu juga isinya none. Jadi di sini none, di sini none. Terus yang ini diisi 10. Ya, diisi 10. Tapi di sini masih none. Jika linked list masih kosong, ya, maka node pertama ini headnya diisi alamat node ini.
ya. Misal head ini punya alamat 100, ya, punya alamat 100. Dia punya alamat 100, maka headnya akan berisi 100, ya, dan tailnya berisi 100. Jadi tail dan head akan menyimpan alamat dari node pertama. Jadi ini adalah alamat, ya. Ini alamat. 100 ini adalah alamat. Nah, yang berikutnya. English sudah ada isinya. Ya, tadi buat node baru masukkan data 5. Ya. Jadi ini yang pertama, ya. Ini list yang pertama, Node yang pertama. Nah, sekarang kita buat node baru, ini new. Ya, ini yang baru. Ini new node. Ya, ini new node. Isinya datanya awalnya nil, terus diisi 5. Ya, diisi 5. Terus karena list tidak kosong, headnya awalnya di sini, ya. Headnya awalnya di sini. Lalu karena tidak kosong, ya, maka next dari node baru menunjuk ke node yang lama. Jadi kalau ini alamatnya tadinya 100, ya. Terus ini isinya adalah 200. Alamatnya 200 misalnya. Maka nextnya ini berisi 100. Isi alamat. Headnya menunjuk ke node baru. Headnya awalnya kan tadinya 100, sekarang berubah jadi 200. Tailnya masih 100. Seperti ini. Itu, ya. Next lagi, ya. Sini implementasi fungsi pada Python untuk menambah data baru. Def tambah depan, di sini ada self data, di sini manggil new node. Node data berarti ini bikin objek, ya, bikin objek. Manggil kelas objek, jadi kan di sini bikin kelas node, ya. Lalu bikin objek dari node. Ini new node-nya. If self.head, ini berarti kosong, ya. Ini kosong, ini isi. Ya, new node.set next, ya. Self.head sama dengan new node. Nah, yang berikutnya adalah singling list, Pak, untuk penambahan data di belakang. Sama seperti tambahan data depan, ada dua hal yang harus diketahui. Jadi ada dua kondisi di sini. Apakah list kosong atau list sudah ada datanya. Nah, untuk menambah data di belakang, jika list masih kosong, maka pointer awalnya adalah headnya none, tailnya none. Ya. Lalu yang berikutnya di sini, ya, seperti tadi yang tambah depan. Pertama buat node baru. Awalnya ini kan masih none, ya. Terus diisi 10. Ya, diisi 10. Ini diisi 10. Terus ini diisi X-nya ini masih none juga. Nah, lalu, ya, karena masih kosong, ya. Oh ya, waktu datanya dibuat ini pada alamat 100. Berarti head akan menunjuk ke sini, ya. Head akan menunjuk ke alamat node baru, headnya jadi 100. Tailnya juga jadi 100. Ya, menunjuk alamat karena tail adalah sebuah pointer. Tailnya menunjuk juga ke node baru. Nah, next. Kalau datanya sudah ada isinya. Jadi ini, ya, ini adalah node pertama. Ini node pertama.
Node pertama, node-nya sudah ada isinya. Head dan tail-nya awalnya ini 100. Ya. Tail-nya awalnya menunjuk sini. Ini tail-nya awalnya menunjuk sini. Awalnya sini ya. Jadi ini tail-nya awalnya 100 juga. Tail-nya awalnya 100. Nah, kita bikin node baru. Ini node baru, ini new. Ya, new node. Ini new node, alamatnya 200. Ya, alamatnya 200. Nah, selanjutnya di sini ya. Karena headnya 100 ya. Tailnya 100 berarti kan isi ya. Tidak kosong. Maka next node tail, next node dari tail, berarti ini ya, next node dari tail menunjuk node baru. Menunjuk node baru, berarti ini 200. 200. Ya. Tail menunjuk node baru, berarti ini dicoret. Seperti itu. Jadi tailnya ke sini. Nah, sekarang kalau saya punya node lagi di sini. Node baru lagi. Saya bikin node baru. Ini ya. Ini adalah 30 di alamat 300. Nah, saya punya node baru di alamat 300. Head dan tailnya kan tidak kosong ya, karena head tidak none, tailnya tidak none. Berarti next dari node tail, nextnya node tail berarti ini ya, node tailnya kan ini, berarti ini diisi dengan ini dicoret, ganti 300. Maka ini akan menunjuk ke sini. Tailnya menunjuk ke node baru. Ya, ini dicoret. Oh ya, ini tadinya 200 ya. Sudah jadi 200. Ini dipindah ke sini. Berarti ini 200, ini dicoret. Jadi 300. Nah, ini untuk menambah node belakang. Tadi yang node depan juga seperti itu, ya, caranya seperti itu. Jadi ini mindah-mindah, ya, mindah-mindah antara pointer head dan pointer tail. Ini implementasi pada Python-nya. Jadi untuk membuat node baru, jadi ini manggil class node, ya, terus diisi, ya. Self.head, jika self.head is none, maka self.head new node, self.tail new node. Ya, ini alamatnya. L self.tail next node ya, self.tail next node new node, self.tail new node. Ini ya. Seperti itu. Oke ya. Berikutnya adalah menambah data di tengah. Ya, menambah data di tengah. Untuk menambah data di tengah, tadi kan saya sudah punya 3 data ya, ada 10, 20, 30 ya. Ini head, ini head, dan yang 30 ini tail. Ya. Ini tadi alamatnya 100. Ini alamatnya 200. Ini alamatnya 300. Anggap aja seperti itu. Tadi saat penambahan belakang. Next. Untuk menambahkan data di tengah, misalnya kita ingin menambahkan data setelah 20. Nah, di sini kita harus punya temporary ya, temporary, bikin node sekarang ya, atau di sini current ya, current. Yang tadi gambarnya ini ya, current. Jadi currentnya mau ditaruh di mana? Current ini awalnya menunjuk head. Ya, current ini awalnya menunjuk head. Selama node current tidak kosong. Ya. Cek apakah 20 sama dengan
20 sama dengan data dari node current. Jadi node current ini seperti temporary, ya, seperti temporary. Ya, seperti temporary. Ini seperti temporary. Nah, cek ya, jika 20 sama dengan node current, jika ya, maka bikin node baru. Ya, bikin node baru, lalu isikan data baru, misalnya 25, lalu next dari node baru menuju ke next dari current, dan next dari current menuju ke node baru. Pointer current menunjuk ke node setelahnya. Nah, ini ada gambarannya. Ya. Jadi, mungkin saya gambarkan di atas ya. Ini kan gambarannya di sini ya. Ada 10, 20, 30. Di sini ada 25. Ini 30. Nah, saya misalnya punya gambar di sini ya. Jadi, saya ingin bikin node baru 25. Saya gambarkan ulang di bagian atas. Ini 25. Ya. Ini new node ya. New node. Ini awalnya masih kosong. Ini 250 lah, 250, atau mungkin ini ya sudahlah 250 aja. 350 ya enggak apa-apa, sudah kado coret ya. Next. Nah, setelah kita bikin node baru ya, kita tadinya punya pointer current ya. Pointer current itu ini current. Ini sama dengan head. Headnya ini kan tadi 100 ya. Ini 100, berarti ini headnya ini 100. Ini juga 100. Current awalnya nilainya 100. Ini dibikin 200, tulis lagi 200. Ini 300. Nah, next. Tadi kan dicari dulu. Ya, dicari dulu. Apakah data yang ini isinya 20? Tidak. Berarti kalau tidak, dia dipindah, dicari ke next-nya. Current menunjuk ke sini. Next. Berarti ini jadi 200. Ya. Apakah isi dari 200 ini sama dengan 20? Ya. Karena sama, berarti kita bisa isi ya, jangan sampai hilang dulu ya. Current-nya jangan dipindah dulu ya. Current-nya biar di sini. Ini kan new node ya. Ini kan new. Ya, ini kan pointernya new. Nah, ini new. Nah, new-nya kan 350. Kita isi next-nya dulu. Saya coret. Next-nya adalah next-nya ini. Next-nya ini kan 300. Berarti ini diisi dengan 300. 300 seperti ini. Dia akan menunjuk ke sini. Selanjutnya next current ya ke 350. 350. Nah, dia akan menunjuk ke sini. Nah, ini menambah data di tengah. Nah, implementasi pada Python kurang lebih seperti ini. Jadi untuk tambah tengah, kita membuat pointer baru ya, yang menunjuk pointer head, berarti current sama dengan self head. Ya, di sini ada variabel font untuk pencarian. Ya, lalu di sini ada pengulangan untuk mencari node. Jadi ini akan ditambahkan kalau ketemu. Ya, while current and font is false. Ya, jadi font is false. Jadi ketika fontnya false, ya, ketika current dan fontnya false, maka dia akan looping terus. Current.getData sama dengan data. Ya, jika sama maka fontnya true. Ya, lalu di sini ada objek 1 str input, masukkan data yang ingin ditambahkan. Ini diisi 25. Ya, diisi 25.
masuk ke new node. Nah, tinggal new node dot next node current next node. Ya, current dot next node sama dengan new node, else current sama dengan current dot get next. Ini untuk bergeser ya, ini untuk geser ya, pindah, untuk geser atau next ya, ini untuk geser. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau tidak ketemu datanya ya tidak ditambah. Jadi penambahan data syaratnya harus ketemu ya, ketemu. Nah, yang berikutnya di sini adalah mencari data ya, mencari data pada single linked list. Sebetulnya mencari data ini sudah ada pada fungsi tambah tengah ya. Jadi pencarian data harus ketemu, wajib pada tambah tengah. Misalkan data yang dicari adalah 20. Deklarasikan penunjuk node sekarang, current. Jadi kita punya current menunjuk head. Jadi awalnya ya, seperti tadi yang sudah saya berikan ilustrasi, current awalnya menunjuk head. Selama node current tidak kosong, maka cek apakah 20 sama dengan data dari node current. Jika iya, maka ketemu. Ya, jika tidak ya berarti tidak ketemu. Enggak ya, enggak seperti itu ya. Jika tidak ya next dulu. Kalau next sampai ketemu 0. Ya. Kalau next terus sampai ketemu 0 baru tidak ketemu ya. Nah, pointer current menunjuk ke node setelahnya. Ya, jadi dia akan bergeser terus sampai ketemu. Kalau tidak ketemu ya berhenti. Nah, ini implementasi di Python ya. Implementasi di Python, di sini kita punya current sama dengan self head, font sama dengan false, while current.font sama dengan is false. Jadi dia akan mencari if current.get data sama dengan data, font sama dengan true, print current data, else current sama dengan get next, return font. Ya, jadi kalau ketemu. Jadi gambarannya mungkin saya gambarkan lagi ya. Di sini saya punya 3 node. Kalau tidak ketemu gimana? Saya misalnya punya 10. Terus saya punya 20. Terus saya punya 30. Di sini saya punya 30. Ini 0, sudah kosong. Ini menunjuk ke sini, ini menunjuk ke sini. Yang dicari ya, yang dicari saya punya X, dicari misalnya 25. 25 kan tidak ada. Ya, di sini awalnya head ada di sini, ini head. Ini tail. Detail ya, seperti ini. Nah, saya punya current. Ya, saya punya current awalnya sama dengan head. Terus saya punya boolean font. Ya, font sama dengan false. Saya tulis seperti ini ya. Ini font, ini false. Apakah C sama dengan X ya? Ini data ya. Ini X itu sama saja data. Atau ini saya coret aja, ini data. Nah, ini sama dengan data ya. Data sama dengan 25. Apakah current.get data sama dengan 25? Tidak. Maka dia masuk ke else. Bergeser, coret ke sini. Ya. Apakah sama dengan 25? Tidak. Dia masuk ke else. Ya, ini coret, geser ke sini. Apakah sama dengan 25? Tidak. Ya, tidak lagi. Berarti geser. Ya, currentnya sudah nil, ya sudah 0 atau kok nil atau non ya, berarti dia sudah while-nya berhenti, ya while-nya berhenti, tidak ketemu. Return font-nya tetap false, tapi kalau ketemu berarti return font-nya true.
Gitu ya. Operasi berikutnya adalah penghapusan data. Nah, untuk menghapus data, ya, sini adalah menghapus data di depan, sama seperti pada operasi penambahan data, penghapusan data juga perlu dicek apakah list kosong atau list ada datanya. Ya, jadi ada dua kemungkinan, yaitu apakah list kosong dan apakah list ada datanya. Jika list masih kosong, ya, pertama pasti untuk penghapusan data harus dicek apakah kosong atau tidak. Karena jika kosong, seharusnya tidak akan dilakukan penghapusan. Ya, seperti operasi list. Ya, operasi list Python pada pertama kali saya menjelaskan stack dan queue, ya kan? Waktu operasi pop itu tidak boleh ada penghapusan data. Begitu pula dengan linked list yang kita bikin secara manual di sini. Ya. Jadi pengecekan datanya adalah dengan mengecek apakah self head is none. Ya, jika none berarti kan dia masih kosong, maka kita print tidak ada data. Ini sebagai notifikasi. Jika sudah ada isinya, ya, pindahkan head ke node setelah head. Ya, pindahkan head ke node setelah head. Jadi, ya, mungkin gambaran lebih jelasnya seperti ini. Head awalnya ada di sini ya. Jadi di sini adalah head. Ini head ya. Saya gambarkan ulang. Ini head. Head awalnya misalnya ini adalah 100 ya. Ini alamatnya 200. Nah, head awalnya menunjuk sini. Tapi karena ingin kita hapus, ya berarti head kita pindah, kita coret ke sini. Tapi kalau perintahnya hanya seperti ini, ya kita tidak bisa memberi notifikasi bahwa ini berhasil dihapus. Ya, bahwa node yang ini berhasil dihapus. Lalu gimana? Kita bisa tambahkan satu variabel hanya untuk notifikasi aja. Misalnya di sini saya punya variabel x. Ya, x sama dengan 5. X sama dengan 5 dimasukkan dulu ke x, diisi, baru head-nya dipindah. Jadi head jangan dipindah dulu. Ya. Head-nya jangan dipindah dulu, berarti kan x sama dengan self.head.getData, ya kan? X-nya kan berarti self.head.getData, berarti x-nya diisi dulu, baru ini dikerjakan. Ya, baru ini dikerjakan. Self-head sama dengan self-head.nextNode. Nah, ini adalah implementasi fungsi pada Python. Jadi ini ya, ini hanya geser saja. Ya, sebetulnya operasi penghapusan itu tidak ada penghapusan di memori. Ya, tidak ada penghapusan di memori sebetulnya. Sama seperti waktu Anda menghapus file di Windows, by default dia akan masuk ke recycle bin. Tidak ada penghapusan. Kenapa? Karena proses penghapusan itu membutuhkan waktu. Dan oleh karena itu, ya by default sistem operasi itu tidak menghapus data, tapi menghilangkan link data. Ya, jadi ini sedikit apa itu namanya menarik benang merahnya ya. Oh, ternyata ini ada hubungannya dengan pemakaian atau implementasi saat ini. Ya, tidak pernah ada penghapusan data sebetulnya. Kecuali kalau dalam sistem operasi kamu lakukan format, nah itu kamu beneran dihapus, beneran. Ya, data itu tidak pernah dihapus, makanya kalau Anda pernah mendengar ada aplikasi untuk merecovery hard disk, ya
hard disk itu bisa direcovery ya datanya walaupun sudah di delete. Nah, makanya untuk membersihkan hard disk sebaiknya benar-benar format. Kalau Anda pernah memformat flash disk juga, itu ada pilihan format dan deep format. Kalau format biasa itu hanya untuk menghapus link, tapi kalau deep format itu untuk menghapus file yang ada di dalamnya. Prosesnya jauh lebih lama. Makanya proses penghapusan tidak pernah dilakukan benar-benar dihapus, tapi memindah link. Ya, ini sebagai tambahan juga ya. Oh, ternyata seperti itu. Ini ada hubungannya dengan implementasi dalam operating system. Berikutnya adalah menghapus data yang ada di belakang. Ya, jadi menghapus data yang di belakang. Kalau tadi menghapus data depan, sekarang menghapus data belakang. Sama ya, sama halnya dengan menghapus data depan. Ya, cek apakah list kosong dan list ada isinya. Jadi jangan sampai data atau list kosong dilakukan penghapusan. Jadi kalau dihapus harus ada datanya. Kalau tidak ada ya berarti tampilkan tidak ada data. Dicek self head is none. Lalu yang berikutnya di sini ya. Untuk menghapus data ini sorry ya, ini bukan di depan ya, tapi ini di belakang ya. Ini bukan di depan ya, di belakang. Salah ketik ini ya. Belakang ya. Ini memang ngetiknya nulisnya agak susah pakai mouse ya. Ini ya, jadi ini menghapus data yang ada di belakang. Pertama Anda harus membuat current ya. Anda punya current, ini current, saya tulis agak singkat aja ya, car seperti ini ya, saya tulis current. Nah, current itu di awal diletakkan di head dulu ya, letakkan di head dulu, lalu kita gunakan looping pakai ini ya, looping while current node dot next node ya, while current node dot next node is not none. Berarti next node ya, berarti 2 kali ya. Current awalnya di sini ya. Jadi kalau kita mau menghapus tail ya, kita harus posisikan current itu sebelum tail. Ya, kita posisikan current sebelum tail. Tapi awalnya current ada di head. Makanya di sini ini kalau kita kasih nilai 100 alamat 100, ini alamat 200 ya, ini alamat 300. Awalnya ini adalah currentnya adalah 100 karena sama dengan head. Posisikan seperti itu. Next node head itu kan 200, nextnya lagi adalah 300 ya, next node berarti kan 300. Next node ya 2 kali, berarti di sini kan di sini dia akan mengecek apakah ini is not none ya. Karena is not none berarti current pindah geser ke sini ya, current ada di 200. Next node-nya adalah 300, next node-nya lagi adalah none, berarti while-nya berhenti. Setelah berhenti ya, tail yang aslinya adalah di sini, tail yang awalnya di sini, yang awalnya di 300 dipindah ya, dicoret, ditaruh di current ya, tail ditaruh di current gitu ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, saya coba pengen menghapus lagi ya,
saya mau menghapus lagi. Ini kan sudah terhapus nih. Ya, saya jelaskan lagi ya, ini kan sudah terhapus. Yang bagian ini kan sudah kecoret ya. Sekarang tailnya sudah pindah di sini. Nah, kalau saya ingin menghapus lagi yang di belakang, berarti kan saya punya car lagi. Car, saya tunjuk ke 10, 100 di sini. Ya, di 200 di sini. Nah, sekarang kita coba hapus untuk yang tailnya lagi. Berarti di sini kan karena car node.next node-nya 200, next node lagi is none. Berarti car-nya tetap di sini ya, tail-nya ada di sini. Ini sudah tidak dianggap lagi ya, karena current posisinya ada di sini. Nah, tail berada di sini, current tetap di sini, looping berhenti. Sekarang tinggal kita pindahkan tail ke sini. Tinggal 1. Ya. Nah, tinggal 1. Sekarang kalau saya mau hapus, ya. Sekarang kita coba mau hapus while current node.next node is not none. Bisa enggak ini codingnya ini? Next node-nya 2 kali, padahal di sini next node-nya hanya 1. Ya. Untuk menghapus data ya, ketika tinggal 1 data seharusnya memang harus tinggal 1 data itu kan sebetulnya bisa dicek ya, apakah tinggal 1. Jika head ya sama dengan tail, berarti dia tinggal 1. Kalau tinggal 1 berarti kita tidak perlu looping. Nah, saya koreksi ya untuk yang di sini ya. Untuk penghapusan baik hapus depan maupun hapus belakang, sebaiknya pengecekan itu apakah kosong. Kalau kosong tidak boleh dihapus. Ya. Apakah kosong? Ini yang pertama ya. Yang kedua, apakah sisa 1? Sisa 1. Sisa 1 ngeceknya pakai ini. Head sama dengan tail. Yang ketiga, apakah isi? Berarti selain itu tidak kosong. Tidak kosong, tidak sisa 1, baru gunakan coding yang ini. Ya, kalau sisa 1 perlakuannya akan beda. Kalau sisa 1 tinggal kita isi head sama dengan none, tail sama dengan none, sudah. Ya, tidak perlu seperti ini ya. Jadi karena sisa 1. Ya, karena sisa 1. Jadi perlakuannya beda. Karena kalau ini kan hanya digunakan untuk penghapusan yang lebih dari 1 data. Ya, jadi codingnya nanti bisa ditambahkan ya. Jadi di sini ada if, ya, ada elif sisa 1, ada else. Oke. Nah, operasi primitif yang terakhir adalah menampilkan data. Untuk menampilkan data perlu dicek apakah list kosong atau sudah ada datanya. Jadi ada 2 opsi di sini ya. Jika list kosong, maka tidak akan menampilkan data apapun. Ya, di sini if self.head is none, maka data masih kosong. Ya. Tapi jika ada isinya, Anda perlu membuat current
ya, Anda perlu membuat pointer current. Ya, pointer current. Nah, pointer current awalnya menunjuk ke head di sini. Nah, nanti kamu looping pakai while selama current tidak kosong. Berarti tampilkan datanya. Ya, print 10. Lalu di next. Geser ke sini ya. Print 20. Lalu di next. Print 30. Di next none. Ya, sudah till. Berarti berhenti. Nah, ini. Jadi ini untuk fungsi untuk show data. Ya, di sini ada OS system clear, ini hanya tambahan aja untuk mengosongkan CMD. Lalu untuk tampilkan data, node sama dengan print node text node. Di sini current node sama dengan self head, ini yang membuat current node dulu ya. Lalu jika self head dot is none ya, self.head is none, maka data masih kosong. Jika tidak, current node while current node is not none. Jadi di looping selama current node tidak kosong. Kita print current datanya. Ya, kita print current datanya. Lalu untuk menggeser linknya pakai ini. Itu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya materinya untuk single link list yang kita buat secara manual menggunakan Python. Terima kasih, selamat belajar.